Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Gilang dan Ibu Nadia. Perkenalkan, nama saya Jarakas Siregar, SH, CME. Saya di sini sebagai mediator yang ditunjuk dari Ketua Pengadilan untuk memfasilitasi pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan peraturan. Yang pertama, mediasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Yang kedua, proses ini bersifat rahasia. Yang ketiga, posisi saya di sini netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Peran saya adalah membantu Bapak Gilang dan Ibu Nadia untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan Anda, Gina. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mengikuti proses dengan etikat baik? Baik, saya setuju. Baik, terima kasih. Dalam sesi hari ini kita akan memulai beberapa tahapan. Yang pertama, saya akan mendengarkan kedua belah pihak secara bergantian. Kemudian, jika diperlukan, saya akan mengadakan kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing. Dan terakhir kita akan kembali bersama untuk mencari titik temu. Saya minta agar selama ini pihak lain tidak berbicara dan tidak menyela. Setuju? Setuju, Bapak. Bu Nadia, sebagai penggugat, saya persilakan Ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatan Ibu, apa yang Ibu rasakan, dan apa yang Ibu harapkan dari proses ini. Tolong ceritakan dengan jujur. Saya di sini sebagai penggugat. Saya datang ke pengadilan bukan karena sekali dua kali masalah ini terjadi di rumah tangga kami. Saya sudah merasa bertahun-tahun berjuang sendirian di rumah tangga ini. Terutama untuk urusan anak kami. Saya merasa setiap acara penting anak, tumbuh kembang anak kami, masalah sekolah, itu saya sendiri yang mengusahakan untuk Gina. Setiap saya meminta dia untuk hadir, dia selalu menghindar. Saya sebenarnya sudah berusaha untuk meminta ahli dalam mendamaikan kami. Tetapi karena masalah ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, setiap kami menghadap kepada ahli konseling pernikahan, saya merasa masalah tersebut hanya selesai sebentar. Kemudian itu terjadi lagi. Ketika saya meminta penjelasan, dia hanya diam. Saat saya menangis, dia menghindari saya. Jadi saya di sini menuntut cerai bukan karena saya membenci Gilang, tapi saya merasa saya sudah tidak memiliki cara untuk mempertahankan rumah tangga ini, Pak. Terima kasih Bu Nadia. Saya sangat menghargai kejujuran Ibu. Sekarang saya persilakan Bapak Gilang untuk menyampaikan perspektifnya. Baik, Bapak mediator, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya memahami bahwa kemarahan dan kekecewaan Nadia memang tidak terlepas dari perilaku saya yang terkadang berbuat salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini saya merasa apa yang sudah saya perjuangkan terasa sia-sia karena saya tidak melihat itu di dalam kehidupan berkeluarga kami. Memang saya memilih untuk diam, tapi setelah saya pikir kembali, diam hanya menumpuk permasalahan yang baru sehingga tercipta hal-hal yang tidak kami inginkan bersama. Saya masih sangat mencintai anak dan istri saya. Saya ingin pernikahan ini dapat diselamatkan sebisa mungkin. Namun, jika Nadia tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, setidaknya saya harap anak kami dapat mendapatkan solusi yang terbaik buat kehidupannya dan masa depan dia. Terima kasih Bapak Gilang. Saya mengusulkan kita masuk ke sesi kaukus. Saya akan berbicara dengan masing-masing pihak secara terpisah dan privat. Semua yang disampaikan dalam kaukus bersifat rahasia dan tidak akan saya ungkapkan kepada pihak lain tanpa izin Bapak atau Ibu. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Baik, setuju.
Bu Nadia, saya ingin mengingatkan bahwa apa yang Ibu sampaikan dalam kasus ini bersifat rahasia. Saya tidak akan menyampaikan kepada Pak Gilang tanpa persetujuan Ibu. Saya ingin memahami perkara ini lebih dari sudut pandang Ibu. Baik, Pak. Tadi dalam sesi bersama Ibu, Ibu menyampaikan bahwa Ibu merasa sudah lama berjuang sendiri. Kapan sebenarnya Ibu mulai merasa rumah tangga ini tidak berjalan sebagaimana mestinya? Saya merasa hal ini sudah terjadi sekitar 5 tahun terakhir, Pak. Awalnya saya pikir ini hanya tentang suami saya yang sedang mengembangkan karirnya. Namun lama-kelamaan saya merasa bahwa saya dan anak bukan lagi menjadi prioritas dia. Apakah Ibu pernah menyampaikan keberatan tersebut kepada Pak Gilang secara langsung? Berkali-kali, Pak, saya sudah membahas ini dengan dia. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan masalah ini setiap kami bertengkar, dan kemudian dia meminta maaf, berusaha untuk berubah. Namun ya, seperti yang sudah-sudah, ini akan terjadi lagi. Apa yang paling membuat Ibu terluka dalam hubungan ini? Sebenarnya yang sangat menyakitkan bagi saya tidak pernah merasa didengar dalam peran saya sebagai istri. Dalam rumah tangga ini saya merasa saya selalu berperan sendirian, terutama untuk anak saya. Dan saya tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun oleh dia, Pak. Saat mengajukan gugatan cerai, apa tujuan utama Ibu? Saya ingin hidup lebih tenang, Pak. Lebih tepatnya, saya lelah jika saya berharap kembali lalu dia kembali mengecewakan saya. Saya memahami posisi Ibu. Sekarang saya ingin bertanya mengenai gini anak Ibu dan Bapak. Apa kekhawatiran terbesar Ibu terhadap kondisi anak apabila perceraian terjadi? Saya takut anak saya merasa ditinggalkan, terutama saya takut Gina masalah mentalnya terganggu dengan konflik yang terjadi di antara saya dan Gilang. Apakah Ibu mengakui bahwa Pak Gilang memiliki hubungan yang baik dengan Gina? Iya, Pak, saya jelas tidak bisa menyangkal bahwa Gina sangat dekat dengan ayahnya. Jika perceraian tetap terjadi, apakah Ibu bersedia memberi ruang agar hubungan ayah dan anak tetap terjaga? Saya tidak pernah berniat untuk memisahkan anak saya dengan ayahnya. Di sini saya hanya ingin meminta kejelasan dan kepastian dalam hubungan rumah tangga kami ini sebenarnya. Jadi yang saya tangkap, fokus utama Ibu saat ini bukan semata-mata mengakhiri perkawinan, tetapi memastikan ada kepastian, tanggung jawab, dan stabilitas bagi anak. Apakah itu benar? Iya, benar, Bapak. Terima kasih Ibu Nadia. Informasi ini sangat membantu saya memahami kepentingan yang sebenarnya di balik gugatan yang Ibu ajukan. Pak Gilang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pembicaraan kita bersifat rahasia. Saya ingin mendengar secara lebih terbuka dari sisi Bapak. Baik Bapak. Tadi Bapak mengatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Menurut Bapak, mengapa hubungan dengan Ibu Nadia bisa sampai pada tahap gugatan cerai? Karena saya pikir selama kebutuhan keluarga terpenuhi dan jika saya menghindari konflik, semua dapat berjalan dengan baik. Ternyata tidak. Apakah Bapak merasa apa yang disampaikan Ibu Nadia mengenai ketidakhadiran Bapak ada benarnya? Ada Bapak, saya tidak menyangkal itu. Lalu mengapa keluhan yang sama terus berulang selama bertahun-tahun? Awalnya saya mencoba menjelaskan Bapak, tapi setiap pembicaraan selalu berakhir menjadi pertengkaran. Lama-lama saya memilih diam dan tidak ingin melakukan perdebatan lagi karena saya merasa apapun yang saya katakan tidak akan pernah didengar. Ketika memilih diam, apakah Bapak menyadari bahwa hal yang itu bisa diartikan sebagai ketidakpedulian? Sekarang saya sadar, dulu saya pikir diam lebih baik daripada bertengkar. Apakah Bapak masih ingin mempertahankan perkawinan ini? Masih Bapak, tapi saya sadar bahwa keputusan itu bukan hanya di tangan saya.
Jika Ibu Nadia meminta bukti perubahan, apa yang Bapak lakukan? Saya bisa mengatur ulang jadwal kerja saya, Bapak. Saya bisa lebih terlibat dalam urusan Gina, anak kami. Saya juga bersedia ikut konseling jika memang diperlukan. Sekarang saya ingin bertanya mengenai Gina anak Bapak. Jika perceraian terjadi, apa yang Bapak khawatirkan? Saya takut kehilangan kedekatan dengan anak saya, Bapak. Apakah Bapak masih menginginkan hak asuh penuh? Saya rasa tidak, Bapak. Yang saya inginkan hanya ingin menjadi bagian penting dan selalu menjadi bagian penting di dalam hidup Gina. Jadi yang paling penting bagi Bapak adalah memastikan hubungan ayah dan anak tetap terjaga. Betul. Apabila pada akhirnya perceraian tidak dapat dihindari, apakah Bapak bersedia membahas pengaturan hak asuh, kunjungan, dan tanggung jawab nafkah secara terbuka demi kepentingan Gina? Saya bersedia. Baik, saya menghargai keterbukaan Bapak. Dari pembicaraan ini saya melihat bahwa meskipun posisi hukum Bapak dan Ibu berbeda, keduanya masih memiliki kepentingan yang sama, yaitu kesejahteraan anak kalian. Itu akan menjadi titik penting dalam proses mediasi kali ini. Terima kasih Bapak Gilang dan Ibu Nadia. Saya menghargai keterbukaan yang telah diberikan dalam sesi kaukus. Saya tidak akan menyampaikan isi pembicaraan yang bersifat rahasia, tetapi saya melihat ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi perhatian bersama. Sebelum kita membahas kemungkinan solusi, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk menanggapi apa yang telah didengar hari ini. Saya harap pembicaraan tetap fokus dan saling menghormati. Bapak Gilang, saya persilakan terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Mediator. Saya mendengar apa yang disampaikan Nadia di awal tadi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya salah atau berlebihan. Saya mengakui ada banyak hal yang seharusnya saya lakukan lebih baik sebagai suami dan ayah. Selama ini saya terlalu fokus pada pekerjaan dan berpikir bahwa selama kebutuhan keluarga tercukupi, berarti saya sudah melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik. Sekarang saya mengerti bahwa yang dibutuhkan keluarga bukan hanya masalah seperti itu. Saya menghargai pengakuan itu, Gilang. Tapi kenapa setiap masalah ini sudah kita bahas, sudah berkali-kali, pernah kita bicarakan, yang membuat saya hilang kepercayaan kepada kamu tuh, masalah ini tuh akan terulang lagi. Kamu meminta maaf, kemudian saya maafkan, tapi kamu mengulangi kesalahan yang sama lagi. Pak, kamu sulit percaya. Kalau saya berada di posisimu, mungkin saya juga akan merasakan hal yang sama. Yang bisa saya katakan sekarang adalah saya tidak pernah berniat untuk mengabaikan kamu atau Gina. Saya hanya tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan ketika hubungan kita sudah dipenuhi pertengkaran. Ya masalahnya kenapa kalau setiap aku memilih buat bicarain hal ini sama kamu, kamu menghindar, kamu malah memilih diam. Aku tuh nggak pernah marah kalau kamu memilih buat bekerja keras. Silahkan, saya juga paham di sini kalau kamu bekerja untuk memenuhi keluarga ini, untuk memenuhi kebutuhan saya, Gina. Tetapi saya juga sebagai seorang pendamping kamu juga perlu merasa berperan dong di dalam rumah tangga ini. Terima kasih. Saya melihat bahwa sebenarnya ada dua pengalaman yang berbeda di sini. Ibu Nadia merasa ditinggalkan dan memikul beban sendirian. Sementara Bapak Gilang kesulitan berkomunikasi dan akhirnya memilih menghindar. Terlepas dari siapa yang lebih benar atau salah, dampaknya adalah hubungan menjadi semakin jauh. Sekarang saya ingin menggeser fokus pembicaraan. Kita sudah membahas apa yang terjadi di masa lalu. Saya ingin bertanya mengenai masa depan. Ibu Nadia, apa yang paling penting bagi Ibu saat ini? Yang paling penting bagi saya adalah anak kami, Pak. Jadi meskipun apapun yang terjadi di antara saya dan Gilang, anak kami tidak perlu menjadi korban dalam pertengkaran ini. Begitupun saya, Pak. Saya juga sama. Saya tidak ingin kehilangan hubungan dengan anak saya sampai kapanpun, Pak. Baik, berarti ada satu kepentingan yang sama-sama Bapak dan Ibu miliki, yaitu
kesejahteraan anak kalian. Sekarang saya ingin bertanya secara terbuka, apakah masih ada kemungkinan untuk mempertimbangkan upaya memperbaiki hubungan perkawinan atau posisi masing-masing sudah tetap? Jujur saya belum bisa menjawab Pak untuk hal itu. Saya masih menyimpan banyak kekecewaan kepada Gilang. Saya belum siap jika harus mencabut gugatannya hari ini. Saya tentu berharap rumah tangga ini dapat seperti sedia kala Bapak, dapat diselamatkan, saya ingin benar-benar dapat seperti sedia kala. Namun seandainya memang apa yang Nadia inginkan perlu untuk dilaksanakan, saya sangat menghargai apa yang dia inginkan. Baik, saya menghargai sikap Bapak dan Ibu. Karena itu saya mengusulkan agar pembahasan kita saat ini difokuskan pada hal-hal yang masih dapat disepakati bersama, khususnya mengenai kebutuhan anak. Terlepas dari apakah nantinya gugatan dilanjutkan atau dicabut, anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia membicarakan pengaturan pengasuhan, komunikasi, dan tanggung jawab terhadap Gina secara konstruktif? Saya bersedia. Saya juga bersedia Bapak. Dengan demikian, kita akan melanjutkan pembahasan pada kepentingan terbaik bagi Gina dan kemungkinan kesepakatan yang dapat dicapai oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Gilang dan Ibu Nadia. Dari proses yang kita jalani hari ini, saya melihat bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan perkawinan, terdapat satu hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu kesejahteraan dan masa depan Ananda Gina. Untuk membantu kita memahami kebutuhan anak secara lebih, hari ini kita hadirkan Ibu Dr. Repa Pamela, MPSI psikolog yang telah melakukan asesmen dan observasi terhadap kondisi psikolog Ananda Gina. Perlu saya tegaskan bahwa Ibu Repa tidak hadir untuk menentukan siapa yang benar atau salah, dan tidak hadir untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak diberikan. Beliau hadir semata-mata untuk memberikan pandangan profesional mengenai kebutuhan psikologis anak dalam situasi konflik keluarga. Saya persilakan Ibu Repa. Selamat malam Bapak Gilang dan Ibu Nadia. Sebelumnya saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya menjelaskan bahwa fokus saya itu bukan terhadap masalah Bapak dan Ibu, tetapi ke masalah anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, saya melihat bahwa Gina itu memiliki keterkaitan emosional yang baik kepada Bapak dan Ibu. Gina menunjukkan rasa aman ketika bersama dengan ibunya. Kemudian di sisi lain, Gina juga menunjukkan hubungan emosional yang positif terhadap ayahnya. Ia masih melihat bahwa ayahnya itu sebagai figur yang penting dalam hidupnya dan menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tetap memiliki hubungan bersama ayahnya. Dalam situasi seperti ini, yang menjadi perhatian utama itu bukan semata-mata apakah orang tuanya itu akan berpisah atau akan tetap bersama. Yang lebih penting itu malah ke psikologis anak. Bagaimana orang tua mengelola konflik yang terjadi. Anak sering kali tidak memahami secara utuh alasan terjadinya perceraian. Namun mereka sangat peka terhadap pertengkaran yang Bapak Ibu ini biasanya atau perubahan hubungan antara kedua orang tua mereka. Apakah terdapat hal khusus yang perlu menjadi perhatian orang tua terkait kondisi Gina pada saat ini? Ada beberapa hal yang menurut saya penting. Yang pertama, Gina menunjukkan kecenderungan menyimpan perasaan ketika menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman. Kedua, Gina membutuhkan kepastian bahwa ia tetap dicintai oleh kedua orang tuanya, terlepas dari apapun yang terjadi antara bapak dan ibu. Kemudian yang ketiga, sangat penting untuk menghindari situasi yang membuat anak merasa harus memilih kepada salah satu antara bapak atau ibu. Dari sudut pandang psikologis perkembangan anak, hubungan yang sehat dengan kedua orang tua umumnya lebih bermanfaat dibandingkan keterlibatan anak dalam konflik orang tua.
Karena itu saya menyarankan agar komunikasi mengenai kebutuhan Gina tetap dilakukan secara bersama-sama, baik keadaan rumah tangga tetap dipertahankan maupun apabila nantinya terjadi perceraian. Terima kasih Ibu Repa. Bapak Gilang, setelah mendengar penjelasan tersebut, apakah ada hal yang Bapak ingin tanggapi? Saya menyadari bahwa selama ini saya hanya terpaku pada persoalan saya dengan Nadia. Sampai-sampai saya melupakan tentang apa yang Gina rasakan, apa yang Gina perlukan, segala tentang Gina. Mungkin disitulah letak salah saya, Bapak. Ibu Nadia, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, saya setuju Bapak. Menurut saya memang apapun yang terjadi antara saya dan Gilang itu seharusnya tidak berdampak pada anak kami Gina. Karena dari awal pun saya tidak pernah berniat untuk memisahkan Gina dari ayahnya. Saya mencatat beberapa poin yang penting dari sisi ini. Yang pertama, Gina memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, kebutuhan utama Gina adalah rasa aman, stabilitas, dan kepastian bahwa kedua orang tuanya tetap hadir dalam kehidupannya. Yang ketiga, apapun keputusan yang akan diambil terkait perkawinan Bapak Ibu, kepentingan terbaik bagi Gina harus menjadi pertimbangan utama. Saya melihat bahwa hal-hal tersebut sejalan apa yang telah Bapak dan Ibu sampaikan, yaitu keinginan untuk tetap mengutamakan kepentingan Gina. Karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berfokus pada hal yang masih dapat disepakati bersama. Ibu Nadia, apabila untuk sementara kita tidak membahas persoalan perkawinan terlebih dahulu, apa yang menurut Ibu paling penting untuk idaman bagi Gina? Saya ingin bahwa Gina tetap terjamin, tetap merasa tidak kekurangan dalam segi apapun, Pak. Baik, Bapak Gilang, bagaimana tanggapan Bapak? Saya setuju dengan pernyataan Nadia. Segala kebutuhan Gina akan tetap saya pertanggungjawabkan terlepas dari apa yang terjadi di antara saya dengan Nadia. Apakah Bapak juga ingin tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari Gina? Saya selalu ingin menjadi orang nomor satu di dalam kehidupan Gina, Bapak. Ibu Nadia, apakah Ibu bersedia memberikan ruang agar hubungan ayah dan anak tetap terjaga? Tentu saja Bapak. Dari awal saya memang tidak pernah berniat untuk memisahkan anak saya dari ayahnya. Baik Bapak Gilang dan Ibu Nadia, terima kasih atas keterbukaan dan itikat baik yang telah ditunjukkan selama proses mediasi ini. Dari keseluruhan rangkaian mediasi ini setelah berlangsung, saya melihat bahwa para pihak masing-masing memiliki perbedaan dan pandangan mengenai keberlanjutan hubungan perkawinan. Ibu Nadia menyatakan belum bersedia mencabut gugatan perceraian yang telah diajukan. Sementara itu, Bapak Gilang masih berharap rumah tangga dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sampai dengan berakhirnya mediasi ini, belum tercapai kesepakatan mengenai pokok perkara perceraian. Namun, saya juga mencatat adanya beberapa kesepahaman yang berhasil dicapai oleh kedua belah pihak. Yang pertama itu, sepakat bahwa membutuhkan kehadiran dan peran kedua orang tua. Kedua, sepakat untuk tidak saling menghalangi hubungan antara Gina dengan ayah maupun ibunya. Yang ketiga, sepakat bahwa Gina tetap membutuhkan kehadiran peran kedua orang tuanya. Yang keempat, bersedia membahas pengaturan, pengasuh, hak kunjungan, dan tanggung jawab terhadap anak secara baik dan masa depan kepentingan Gina. Dengan demikian, berdasarkan hasil yang telah dicapai hari ini, saya menyatakan bahwa mediasi memperoleh hasil berhasil sebagian. Kesepakatan yang telah dicapai akan dicatat dalam laporan mediasi, sedangkan perkara yang belum mencapai kesepakatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Saya mengapresiasi sikap kooperatif yang telah diajukan oleh kedua pihak selama proses ini. Semoga komunikasi yang telah terbangun hari ini dapat menjadi dasar yang baik dan setiap
keputusan yang akan diambil demi masa depan Gina. Dengan demikian, proses mediasi dinyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.